lapisnya iman. Ada 3 perkara. Ternyata dalam hadis yang lain ada perkara lain selain 3 ini. Nah, jadi ini bukan pembatasan. Ya, bukan pembatasan. Bukan berarti saya cukup dengan 6 ini saja. Ternyata ada yang lain. Sehingga apa? Beliau memberikan nasihat ketika kita belajar tentang 6 hak ini bukan pembatasan. Bukan berarti kita cukup dengan 6 ini saja. Baik. Di kalangan ahli ilmu, yaitu para ulama, ya, beliau menjelaskan dikenal adanya al-adad laisa lahu mafhum. Maknanya bilangan tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi penyebutan bilangan 6 dalam hadis ini hanya sekedar menunjukkan perhatian beliau terhadap 6 perkara tersebut. Bisa jadi apa? Beliau ketika memberikan nasihat sedang fokus, sedang ingin memperbaiki masyarakat di waktu itu. Masyarakat di waktu itu yang hadir di dalam kajian, di dalam taklimnya Rasulullah, di dalam majelisnya beliau itu, beliau melihat masalahnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ternyata 6. Sehingga yang fokus di perbaiki 6 ini. Nah, itu maksudnya. Adapun yang dimaksud hak di sini, tadi kan hak muslim terhadap muslim yang lain. Seorang muslim itu mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Belum menjelaskan adalah perkara yang la yambagi lahu tarkuhu. Maksudnya apa? Yang semestinya tidak ditinggalkan. Artinya 6 hak ini bisa jadi hak tersebut adalah sesuatu yang wajib. Jadi kita wajib menunaikannya. Namun bisa jadi pula dari 6 tadi ada yang sifatnya mustahab saja, artinya apa? Sunnah. Jadi 6 tadi ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang sangat ditekankan sehingga mirip dengan perkara-perkara yang wajib ditekankan oleh syariat, namun hukumnya di bawah kewajiban. Nah, itu ya. Terus kemudian beliau menjelaskan yang pertama. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, namanya yang bertemu dengannya, menemui, itu orang yang pertama kali melihat. Ya, orang yang pertama kali melihat saudaranya muslim, itulah yang dia mempunyai kewajiban. Sedangkan yang enggak melihat, itu yang tidak mempunyai kewajiban. Itu secara hukum asal ketika dia sama-sama berjalan. Tapi nanti dijelaskan secara rinci hukum salam itu. Ya, hukum salam itu yang wajib mengucapkan salam apabila sama-sama berjalan adalah orang yang pertama kali melihat. Tapi apabila ada orang yang berjalan, kemudian ada orang duduk, yang duduk dia tidak wajib mengucapkan salam pertama. Yang mengucapkan salam pertama adalah yang berjalan, meskipun yang duduk melihat duluan. Kemudian yang berjalan dengan orang yang naik kendaraan, berbeda lagi. Nah, dijelaskan oleh para ulama, orang yang naik kendaraan lebih utama mengucapkan salam dahulu. Mengucapkan salam dahulu daripada yang berjalan kaki. Ini budaya yang, mohon maaf, hilang dari kita. Budaya saling mengucapkan salam. Padahal mengucapkan salam itu adalah budaya yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Ya, saking menekankannya beliau terhadap budaya mengucapkan salam ini, beliau bersabda. Ada dalam hadis ini. Oh, ada di sini. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah kalian beriman. Dan kalian tidak akan dianggap seorang yang beriman dengan keimanan yang sempurna sebelum kalian saling mencintai. Sesama muslim kok kita tidak saling mencintai. Keimanan kita belum sempurna. Imam muslim yang fasik. Tanda cinta kita terhadap muslim yang fasik, muslim yang fajir, muslim yang banyak berbuat maksiat. Sebagai tanda cinta kita berikan nasihat.
Jadi cinta itu tidak akan datang. Iman itu tidak akan datang kecuali kita saling mencintai sesama muslim. Kemudian beliau mengajarkan, awala adullukum ala say'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku ajarkan kepada kalian, apabila kalian melakukannya niscaya kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Sulit kita saling mencintai sama muslim. Sulit hati kita itu bersatu sama muslim kalau budaya salam itu hilang dari kita. Mungkin sebab utama, di antara sebab utama, kok kita seorang muslim dengan muslim yang lainnya di Indonesia secara khusus gampang sekali cerah. Berbeda sedikit saja, wes bikin masjid sendiri, padahal masjidnya dekat. Beda sedikit, pindah pengajian. Beda sedikit, nggak saling tutur sapa. Salah satu sebabnya mungkin ini, budaya ini yang hilang dari kita. Ya, budaya yang ini dari kita. Kita hilang dari kita mengucapkan salam pada saudara muslim. Padahal ini hak seorang muslim. Dan Masya Allah ya, bagi jenengan yang sudah mengetahui teman-teman kita yang sudah mulai paham tentang pentingnya salam ini, terkadang kalau kita berjumpa dengan teman kita, mungkin Pak Erwan mungkin ya, berjumpa dengan teman kita itu biasanya apa? Yo mengucapkan salam, yo menjawab salam. Karena rebutan. Kita baru mengucapkan assalamualaikum, ternyata dia juga assalamualaikum. Akhirnya apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu orang yang sudah tahu. Masya Allah. Di antara apa? Kunci persatuan kaum muslimin itu mengucapkan salam. Siapa yang menyampaikan? Baginda Nabi. Mau tidak mau harus kita akui ini yang hilang dari kita. Hilang. Bagaimana Allah tidak mencabut cinta dari kita? Bagaimana Allah tidak membuat kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam? Islam saja gampang dipecah belah. Jangan dipikir orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu nggak memecah belah kita. Mereka selalu menyebarkan isu-isu terhadap orang yang berbeda, agar dibenci oleh orang yang lain. Sehingga kita sampaikan tadi, monggo kita jadi pelopor. Kita jadi pelopor orang-orang yang senantiasa ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam selama dia muslim. Karena mengucapkan salam kepada orang kafir itu hukumnya tidak boleh. Setelah kita tahu dia orang kafir, kita mengucapkan salam kepadanya tidak boleh. Kecuali dia yang mengucapkan salam dahulu. Kalau yang mengucapkan salam orang kafir, ya, karena realitanya orang non-muslim pun ternyata karena sudah terbiasa berinteraksi dengan kaum muslimin, mengucapkan salam, assalamualaikum. Biasa itu. Saya punya tetangga pendeta. Rumah saya dekat dengan gereja. Dia biasa, assalamualaikum mas. Kalau orang non-muslim mengucapkan salam dahulu, assalamualaikum, kita boleh menjawab. Tapi jawabannya, nah Bapak Irfan, sudah pernah belajar belum? Waalaikum. Kalau yang mengucapkan non-muslim, kita mengucapkannya waalaikum. Kalau yang mengucapkan sesama muslim, nggak boleh dikurangi. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin faruddu bi asaniha au misliha. Lalu misluha. Ya. Apabila kalian diberi salam, maka jawablah salam itu dengan yang lebih lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi minimal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurudduha minimal sekali sama. Kalau yang salam assalamualaikum minimal waalaikumsalam. Kalau yang salam assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh kita waalaikumsalam. Minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Lebih lengkap kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adabnya.
Jadi itu yang hilang dari kita. Mau sadar maupun tidak, mau terima mau tidak, itu yang hilang dari kita. Itu yang perlu kita perbaiki. Ima sesama jamaah masjid. Jangankan dengan orang yang banyak berbuat maksiat. Sesama jamaah masjid mawon yang kalau kita mau jujur, ketemu yang salam dengan yang boten salam, banyak mana? Yang boten salam toh. Nah, ini artinya apa? Ada yang perlu dibenahi dari kehidupan kita. Itu yang membuat kita apa? Benten sedikit mawon wes. Langsung pecat mati kali sesama saudara muslim. Oleh karena itu, di antara afdhalul a'mal menurut beliau, amalan yang paling mulia menurut Nabi yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian memberikan salam kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Jadi napa? Memberikan salam itu bukan hanya kepada orang yang kenal, jangan. Wong kita kepada yang kenal mawon mboten salam. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan kita mengucapkan salam itu selama dia menunjukkan identitas keislaman. Misalnya napa? Sarungan pecinan, mosok no wong Kristen, mosok no wong Buddha. Ketemu di jalan, ucapkan salam assalamualaikum. Entah kita kenal maupun tidak. Masya Allah, ini menjadikan pelajaran bagi kita. Pentingnya kita mempunyai penampilan islami. Penting. Karena apa? Ketika kita mempunyai penampilan islami, sering banyak orang mendoakan kita, orang yang paham. Ketemu orang di jalan, kita nggak nyapa dulu karena nggak tahu. Assalamualaikum, Pak. Kenapa? Kelihatan kita Islam. Jangan dipikir assalamualaikum itu kecil, Pak. Assalamualaikum apa? Semoga keselamatan atasmu. Didoakan itu. Masya Allah. Didoakan. Kita butuh doa orang lain. Ya, kita butuh doa orang lain. Terkadang doa orang lain itu lebih mustajab dari doa kita sendiri. Ya. Sehingga apa? Kita tekankan. Penting kita mempunyai identitas islami. Yang orang melihat saja langsung tahu Islam. Penting itu. Ya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan hadis ya dari Abdullah bin Umar, ana rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair? Keislaman apa yang paling baik? Keislaman apa yang baik-baik? Bukan berarti apa hanya ini kan bukan pembatasan ya. Kita sampaikan ketika beliau menasihati itu mungkin apa? Fokus terhadap peminta nasihat. Fokus. Maka beliau mengatakan kepada orang ini, beliau bersabda, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang lain. Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kekikiran pada orang ini. Orang ini kelihatannya butuh diberi nasihat tentang lebih dermawan. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam pada yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Itu diantara keislaman. Bukti seorang itu Islamnya baik. Salah satu bukti keislaman seseorang itu baik menurut siapa? Menurut baginda Nabi, ternyata apa? Kita senantiasa mengucapkan salam kepada orang yang baik maupun yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Bahkan apa? Enggak ada di sini. Dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain dijelaskan di antara tanda hari kiamat, min asratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, ya. Di antara tanda hari kiamat itu ada dua, dalam hadis ini menyebutkan dua. Yang pertama apa? An yamurrur rajulu bil masjidi walam yusalli. Seseorang dia lewat masjid namun tidak sholat di sana. Tanda akhir zaman. Lewat masjid adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
bablas. Islam. Kathah nomor kathah. Maka ini menjadi tanda. Tanda napa? Akhir zaman. Tanda kiamat sudah dekat, Pak. Siap-siap. Nabi yang menyampaikan. Lewat masjid nggak sholat. Padahal terdengar azan. Yang kedua, wa an yusallimal mar'u wa alla yusallimal mar'u illa alaman ya'rifah. Tidaklah seseorang itu salam kecuali kepada orang yang dikenal. Hanya mengucapkan salam kepada orang yang dikenal mawon niku tanda kiamat. Napa melih mboten salam. Allahu Akbar. Semakin dekat ini. Kiamat sudah dekat sekali, Pak. Sudah dekat sekali. Karena di awal keislaman semua orang mereka sangat antusias setiap mendengar nasihat Nabi, ingin menjadi orang yang pertama kali mengamalkan. Maka jangan malu kita berada di atas kebenaran insyaallah. Jangan malu menjadi pendahulu. Dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi." Barang siapa dia menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang dia tunjukkan. Jenengan menjadi orang pertama, jangan malu. Ketemu saudaranya sama pengajian masjid, "Assalamualaikum." Karena jenengan memulai, nanti mulai terbiasa budaya. Semua orang yang mengucapkan salam, jenengan dapat pahalanya. Ayo berlomba. Berlomba orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika bertemu dengan muslim yang lain. Ketika masyarakat itu ternyata menjadi muslim yang berbudaya salam dengan muslim yang lain, dan jenengan adalah orang yang pertama kali mengajarkan, memulai kebiasaan baik ini, insya Allah semua orang yang mengikuti kebiasaan jenengan ikut dapat pahalanya. Masya Allah. Pahala jariah nih. Pahala jariah. Maka penting sekali ya kita mengucapkan salam ini. Kemudian kita lanjutkan, disebutkan dalam sebuah hadis, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang, memberi salam kepada orang yang dikenalnya saja. Anna baina yaday as-sa'ah taslimal khasah. Dalam konteks yang lain. Ya, dalam konteks yang lain beliau bersabda, sesungguhnya sebelum hari kiamat ada pemberian salam yang khusus kepada orang yang dikenal. Mau salam nek kenal. Dong kita kenal mawon, boten salam. Allahu Akbar. Introspeksi. Kita belajar untuk berubah. Ya, kita belajar bersama untuk berubah. Bukan berarti yang berbicara ini menjadi orang yang paling pertama kali mengamalkan ini, tapi kita introspeksi diri. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang paling besar, mari kita berlomba-lomba, kita yang pertama. Agar kita menjadi pionir. Sehingga orang yang mengikuti kita, ikut pahala kita. Demikian nggih. Barangkali karena sudah mendekati Isya, sebagaimana sudah diwanti-wanti sebelum Isya, 5 menit sebelum Isya nggih, yang kita berhenti. Kemarin pertemuan pertama, karena semangatnya saya, pertemuan pertama sampai baru sadar. Demikian barangkali yang bisa kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari bersama malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di kehidupan dunia kita. Karena ilmu yang bermanfaat itu pasti mendatangkan efek baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya, kemudian untuk mendakwahkannya, kemudian dimudahkan untuk bersabar di atasnya. Karena ilmu itu berat, butuh kesabaran, butuh tekad untuk bisa mengamalkannya. Demikian apa yang kita pelajari, kita cukupkan. Ada kurang lebih dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.